Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12. Ya. Dalam matematika wajib yang diterjemahkan dalam pembahasan SIMAUI 2020 sebagai matematika dasar. Karena ada lagi matematika saintek, itu adalah matematika peminatan. Sekarang kita masuk ke part 3 ya. Part 2 sudah selesai. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kalau Anda hanya berpegang, ini adalah buku matematika wajib tulisan saya ya, ada jilid 3, 2, 1. Kalau Anda hanya berpegangan kepada pelajaran matematika wajib, maka ada bagian dari matematika dasar ini yang Anda nggak bisa kerjakan. Misalnya kalau keluar persamaan logaritma atau persamaan eksponen. Karena itu Anda harus juga belajar dari buku matematika peminatan, minimal yang kelas 10. Karena di sini akan ada pembahasan tentang persamaan dan sifat logaritma, persamaan dan sifat eksponen, serta pertidaksamaannya. Tapi yang sering keluar dalam matematika dasar adalah persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Karena itu perlu Anda pelajari kelas 10 ini. Kalau Anda tidak ada waktu, Anda bisa pelajari dari video pembelajaran saya, ya, tentang topik persamaan eksponen dan persamaan logaritma, yang sudah saya load, ya, berapa bulan yang lalu. Oke, kita lanjut dengan nomor 7, ya, tentang peluang, ya. Jadi tentang peluang, ya. Jadi ini ada soal peluang. Sebuah dadu seimbang berisi 6 dengan angka, nah ini ya. Jadi angkanya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Ya. Dilempar. Ya. Dilempar gitu ya dadunya. Seperti itu, ya. Nah, jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, jadi ini ya, jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, ya, angka ganjil itu adalah, kalau kita lihat kan dadunya ya, kalau kita daftar dulu dadunya, angka 5 nggak ada. Jadi dadunya itu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada, langsung 6, 5 diganti 8. Nah, begini. Dilemparlah, set, ya dilempar. Pada lemparan pertama muncul angka ganjil itu kan 1 dan 3. Ya, muncul ini. Ya. Berapa peluangnya? Kalau muncul angka ganjil, taruhlah ini kita sebut A ya. Berapa peluang A? Ya, 1 dan 3 ada 2 kan? Dari 6 kemungkinan. Jadi peluangnya 2/6 untuk muncul ganjil. Ya. Kemudian apa yang dikatakan? Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2. Jadi semua angka ganjil dikalikan dengan 2. Ya, jadi 1 dikalikan 2. Ini menjadi 2, ya kan? Kemudian 3 dikalikan 2. Ini menjadi 6. Gitu ya. Sehingga kondisi dadu sekarang ya. Kondisi dadu sebelum dilempar yang kedua kali ya. Ini kondisi. Ya, sebelum lemparan kedua ya, karena dia akan lempar lagi sebelum lemparan kedua. Ya, dadunya sudah bukan 1, 2, 3, 4, 6, 8 lagi. Ya. 1 udah berubah jadi 2 ya. Nah ini, tadinya 1 sudah berubah jadi 2. Jadi ini sudah berubah jadi 2. 2 tetap. Ya. 3 berubah jadi 6. Ya, jadi Anda lihat ini 2, 6. Ya, jadi 3 sudah berubah jadi 6. 4 tetap karena genap. 6 tetap. 8 tetap. Nah, begini. Ya. Nah, ini kalau lemparan kedua. Jika dadu dilempar 2 kali, jadi yang waktu lemparan pertama ini, peluang dari ganjil 2/6. Probabilitas bahwa angka 4 akan muncul. Nah, pada lemparan kedua ini, ya toh. Kedua ini muncul angka 4. Angka 4 ya. Nah, Anda lihat di sini, dilihatnya di sini. Nggak boleh lagi lihat di sini. Muncul angka 4, ya ini hanya 1. Ini tuh hanya 1.
Ya, jadi itu disebut dengan peluang, sebutlah C ya. Peluang C dengan syarat A. Ya, dengan syarat A sudah terjadi. A terjadi gitu ya. Itu adalah 1, angka 4 cuma 1, dari seluruhnya 6. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, itu sudah. Ya. Jadi kalau kita lakukan percobaan seperti ini percobaannya. Ada dua kemungkinan kan? Kejadian A ini. Ya toh? Kejadian A ini kalau muncul ganjil kan? Peluangnya kita sebut peluang A. Ini lemparan pertama ya. Kemudian kita lempar lagi yang kedua. Jadi kejadian A ini berlanjut dengan kejadian C. Ya. Kejadian C. Dengan syarat A terjadi. Maka kita dapat peluang C dengan syarat A terjadi. Gitu kan ya, dapatlah ini. Ini tadi dapat. Nah, begini. Ini yang pertama ya. Ini. Jadi peluang C sama dengan A 1/6. Ini kita dapat 1/6 kan. Yang ini kita dapat 2/6. Nah, begini. Itu kalau muncul ganjil. Ya. Ini yang muncul ganjil kan gitu. Nah, kejadian yang berikutnya kita sebut aja kejadian B. Ya. Nah, ini yang muncul genap. Di sini yang muncul genap. Gitu ya. Itu yang kita sebut ya. Ya. Jika pada lemparan pertama muncul angka genap, gitu, ini. Jika muncul angka genap, ya, lemparan pertama ini kan, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Jadi semua angka genap pada dadu dibagi 2. Nah, semua angka, tadinya ini kan, dadunya genap itu ini kan. Ya, ya dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2. Jadi 1. Kemudian 4 dibagi 2. Gitu kan ya. Sisa 2. 6 dibagi 2, sisa 3. Dan terakhir 8 dibagi 2, sisa 4. Ya. Sehingga kalau kita daftar 1 tetap ya. Sebelum lemparan kedua ini. 2-nya jadi 1. Kemudian 3 tetap. Tidak. 4 jadi 2. 6 jadi 3. 8 jadi 4. Nah. Ini kondisi sebelum lemparan kedua ini kan. Ini kondisi sebelum lemparan kedua. Gitu. Nah, pada lemparan kedua harus muncul angka 4 kan gitu kan ya. Pada lemparan kedua harus muncul angka 4. Nah, ini kita sebut peluang D kan? Peluang D. Tapi dengan syarat B terjadi. Ya, syaratnya B terjadi. Jadi B terjadi. Ya, B ini sudah terjadi. Nah, angka 4 di mana? Cuman 1. 1/6. Gitu. Ya. Jadi kalau kita daftar, kejadiannya seperti ini. Kejadian B itu. Ya. Peluang B-nya adalah berapa tadi? Oh, belum. Peluangnya berapa? Oh, belum tadi ya. Angka genap. Belum. Peluang B belum. Angka genap itu sebelum lemparan pertama berapa? 2, 4, 6, 8 kan? Ya, 2, 4, 6, 8 kan? Angka genap itu 2, 4, 6, 8. Berapa peluangnya? Peluang dari B ya. Kejadian lemparan pertama ketika muncul genap. 2, 4, 6, 8. Berarti 4 ya. 4/6. Ya, karena ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Dari 6 seluruhnya. Jadi peluang B itu 4/6. Kemudian peluang dari D, yaitu muncul angka 4, dengan syarat B terjadi, muncul angka genap, adalah 1/6. Nah, sekarang bagaimana ngitung peluang total? Ya, jadi kejadian B ini tadi berapa? PB 4/6 ya. Ya, kemudian dari sini dilanjutkan lemparan kedua kan. Ini lemparan pertama.
Lemparan kedua kan kejadian B ya, ini lemparan kedua. Ya, ini lemparan kedua kan. Ya, kejadian B dengan syarat, kejadian D yang lemparan kedua itu kejadian D dengan syarat B terjadi. Ya, maka peluang dari D dengan syarat B terjadi sama dengan itu tadi kita hitung. Ya, berapa peluang D dengan syarat B terjadi nih? 1/6. Karena muncul angka 4 hanya 1 dari 6 kemungkinan. Nah, begini. Maka peluang total itu dihitung sebagai ini. Ini kejadian berurutan kan, dikali. Ya. Jadi peluang A dikali peluang C dengan A terjadi, ditambah peluang B, kejadian yang kedua ini, ini juga berurutan kan, ini terjadi di lemparan pertama, ini terjadi di lemparan kedua. Ya, ini angka genap, itu angka ganjil. PB dikali peluang D dengan syarat B terjadi. Seperti ini. Ya. Seperti itu. Jadi tinggal dijumlahkan aja, ya. Tinggal dijumlahkan ya. Jadi probabilitas atau probabilitas muncul angka 4 pada lemparan kedua ya adalah itu dijumlahkan ya. Jadi peluang lemparan pertama muncul angka ganjil kali peluang muncul angka 4 ketika ganjil terjadi ditambah peluang muncul angka genap pada lemparan pertama kali peluang muncul angka 4 dengan syarat genap terjadi. Kan begitu. Udah tinggal dikalikan. Peluang A berapa? 2/6 kali 1/6 ditambah 4/6 kali 1/6. Begini ya. Jadi hasilnya, kalau kita lihat jawabannya, oh ini disederhanakan semua ya. Oke. Kalau disederhanakan berarti ini 1, ini 3. 1/3 kali 1/6, 1/18. Ini 2, ini 3. Ditambah 2/18. Jadi sama dengan 3/18. Kalau disederhanakan 1/6. Ya. Jadi jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 8. Ya, 8 fungsi kuadrat lagi yang keluar ya kan. Jika X lebih kecil min B plus 3 atau X lebih besar dari min B plus 2, dengan B tidak boleh 0 ya. Jadi kata kuncinya itu B tidak boleh 0. Gitu. B tidak boleh 0. Adalah solusi pertidaksamaan ya. Adalah solusi pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dibagi x kuadrat ditambah bx ditambah 6 lebih besar 0 ya. Jadi ini pertidaksamaan ini ya. Pertidaksamaan ya, ini polinomial ini ya. Jadi pangkatnya lebih dari 2 ya. Maka berapa nilai B plus 5? Jadi tujuan kita itu ini ya, B plus 5 berapa? Nah, pertama Anda lihat, kita kan mau cari harga 0 ini. Ya, harga 0 ini. Tapi kadang-kadang nggak bisa difaktorkan. Kita cek apakah itu definit positif atau definit negatif. Karena kalau dia positif saja kita bisa hilangkan ya dengan dibagi, tanda tetap. Kalau dia negatif bisa juga kita hilangkan. Cuman tandanya bukan lebih besar tapi lebih kecil. Karena 0 dikali berapa aja 0, dibagi berapa juga 0. Oke, coba Anda selidiki dulu. Ya. Nah, untuk itu Anda harus tahu definit positif itu apa, ya kan? Oke, kita tulis dulu ya. Definit positif itu artinya selalu positif ya. Ya, jadi fungsi kuadrat ini ya. Selalu positif. Kalau definit negatif selalu negatif. Ini pada fungsi kuadrat ya. Jadi kalau fungsi yang lain enggak. Ini hanya fungsi kuadrat. Karena ini fungsi kuadrat kan. Pangkat 2 ya. Ya, bentuk umumnya adalah
AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini tentu A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2. Maka syaratnya Anda harus tahu ya, yaitu A, yaitu koefisien X kuadrat ya, harus positif. Kemudian diskriminan B kuadrat min 4AC harus negatif, makanya nggak bisa difaktorkan. Karena kalau diskriminan negatif itu tidak bisa difaktorkan. Kemudian ingat, pertidakssamaan dikali atau dibagi sesuatu yang positif, tanda ketaksamaannya tetap. Oke, kita lihat sekarang. Ya, ini. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2 ya. A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2. 2 itu lebih besar 0 kan? Jadi syarat pertama ini dipenuhi. Ya, syarat pertama dipenuhi. Sekarang diskriminan. B kuadrat kurang 4AC. B-nya 2 ya. 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya 2, C-nya 2. 2 kali 2. Kalau Anda hitung berapa ini? 4 dikurangi 16. Negatif kan? Ya, berarti 2X kuadrat tambah 2X tambah 2 definit positif. Ya, sehingga ini bisa saya bagi sekarang. Karena definit positif saya bagi aja. Bagi 2X kuadrat tambah 2X plus 2. Yang selalu positif. Maka hilang. Ini dibagi ini 1. Jadi 1 per X kuadrat tambah BX tambah 6. Tanda pertidakssamaan tetap lebih besar 0. Nah, jadi begini sekarang persamaannya. Ya kan? Persamaannya jadi seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, jadi hanya tinggal kuadrat ini kan. Dan ini tidak boleh 0 kan? Ini tidak boleh 0. Karena kalau bilangan dibagi 0, tak hingga. Nggak sesuai. Nah, misalnya, ya, harga 0 misalnya ya. Harga 0 dari X kuadrat tambah BX tambah 6, ya, adalah X1 dan X2. Misalnya, gitu. Di mana X1 lebih kecil dari X2. Misalnya, maka Anda akan buat garis bilangan seperti ini kan. Yang kecil X1 di kiri, X2 yang kanan, yang besar di kanan. Kemudian Anda gini. Nah, tanda ini sesuai dengan A. A-nya 1 tuh. Ya. Kalau Anda lihat ini A-nya 1. Positif kan? Maka ini tandanya positif. Ya, jadi perhatikan ini. Lewat dari pagar ini min. Lewat dari pagar ini ganti tanda plus. Nah, kemudian yang ditanyakan kan positif, tidak boleh 0 kan. Makanya ini nggak saya temin karena nggak boleh 0. Positif itu ini. Nah, sama ini. Itu. Maka Anda akan dapatkan harga X itu akan lebih kecil dari X1 atau harga X ini lebih besar dari X2. Oke? Itu. Nah, solusinya di sini udah dibilang. X ini lebih kecil, ya toh? X ini akan lebih kecil dari min B plus 3. Ini diketahui ya, di soal ya. Atau, ya, X-nya lebih besar dari min B plus 2. Gitu ya. Ini diketahui. Apa artinya? Artinya X1 sama dengan ini. X2 sama dengan ini ya. Ini artinya X1 itu sama dengan min B plus 3. X2 sama dengan min B plus 2. Itu artinya. Ya kan? Nah, sekarang gimana ngitung X1? Bagaimana ngitung B? Nah, lihat aja persamaan kuadratnya. Persamaan kuadratnya apa tadi? Di pertidaksamaan terakhir. Ini kan? X kuadrat ditambah BX ditambah 6. Ini. Ya, fungsi kuadratnya ini. Ini kalau disamakan dengan 0 kan? Ya, kalau harga 0 kan disamakan dengan 0 kan? Maka X1 plus X2 sama dengan min B per A. B itu koefisien ya. Koefisien dari X. Kebetulan sama. Ya, kebetulan sama ini. B. Jadi ini min B. A-nya 1 kan? Ini kan A-nya 1. Ya. A-nya 1. B-nya B. Ya, min B per 1.
Jadi X1 plus X2 akan sama dengan min B. Nah, sekarang kita masukkan X1-nya ini. X1-nya ini. Nah, langsung aja min B, min 3 ya. Min B, min 3. Gitu. Ini ditambah X2-nya ini. Nah, min B, min 2. Harus sama dengan min B. Kan gitu. Min B, min 2B. Min 3, min 2, min 5. Sama dengan min B. Ini pindahin ke situ, itu pindahin ke sana. Min B plus B, jadi min B. Min 5 pindah ke sana 5. Dengan demikian B-nya sama dengan min 5. Ketemu B-nya. Tapi yang ditanyakan B plus 5. Jadi kita hitung B plus 5 sama dengan B-nya min 5. Min 5 tambah 5. Jadi hasilnya 0. Jadi B plus 5 itu 0. Ya. Jadi B plus 5 itu 0. Ini jawaban C. Nomor terakhir untuk part 3 ini, nomor 9. Ini adalah soal yang berkaitan dengan SMP ya. Jadi Anda tidak belajar di SMA, tapi di SMP, dan rumus kosinus. Anda harus kenal rumus itu. Jadi pertama Anda harus tahu tentang sudut keliling ya. Anda harus tahu tentang sudut keliling. Ada lagi sudut pusat kan? Sudut keliling yang menghadap busur ya. Yang menghadap busur diameter ya, diameter atau garis tengah ya. Itu besarnya 90 derajat. Ini Anda harus tahu ya dari SMP nih ya. Jadi kalau kita punya lingkaran ya, ini titik pusatnya. Ya, di sini kan dibilang apa ini kalau Anda lihat? Jika lingkaran dengan diameter BC. Jadi BC ini diameter ya. Jadi di soal ini BC ini diameter. Ya, anggap aja seperti ini. Ini B, ini C. Ini diameter. Kemudian nanti ada, kalau di sini X kan ya. Ini ya. Ini X ke sini. C. Jadi ini saya hubungkan ke sini. Kalau Anda lihat, ini disebut sudut keliling karena terdapat di lingkaran ya. Kalau sudut pusat dia harus terdapat di pusat. Jadi kalau sudut pusat begini. Nah, ini sudut pusat. Ya, terdapat di pusat lingkaran. Kalau ini keliling. Ini keliling ini. Karena dia di sini. Keliling. Kalau Anda lihat, sudut ini itu menghadap busur ini, BC kan? Ya. Busur BC. Nah, busur BC ini adalah diameter. Ya, busur dari diameter. Jadi ini 90. Gitu. Begitu juga yang satu ini. Kalau Anda hubungkan begini. Ya. Y di sini ya. Kalau kita gini. Ini Y. Kita hubungkan ke sana. Kita hubungkan ke sini. Anda lihat ya. Anda lihat sudut ini. Dia menghadap ini kan. Busur diameter. Ini juga 90 derajat. Ya. Jadi ini 90. Ini juga 90. Seperti itu. Itu yang pertama Anda harus tahu. Kemudian dalam segitiga yang 3 sisinya diketahui, sudut-sudutnya dapat dihitung dengan rumus kosinus. Misalnya A kuadrat, sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga C kuadrat, dikurangi 2BC. Cos A. A ini harus ada di depan A kan? A ini adalah sudut di depan A. Gitu. Sudut di depan A atau di seberang A ya. Sudut di depan A atau di seberang A. Sisi A. Begitu ya. Itu Anda harus tahu. Kemudian Anda juga harus tahu apa itu cos. Kalau dalam segitiga siku-siku. Dalam segitiga siku, cos adalah sisi di dekat sudut. Kan gitu. Dibagi hipotenusa. Ya, itu definisi dari kosinus. Karena di sini ada kosinus. Ya. Ini adalah dasar yang Anda harus kuasai. Tanpa menguasai 3 ini Anda nggak bisa soal ini.
Oke, sekarang kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut. Pertama, tentu kita harus hitung yang ditanya panjang XY kan. Ini kan panjang XY ini yang ditanya kan. Ini. Nah, panjang XY ini dia ada di segitiga ini kan. Ini XY. Nah, ini A. Jadi kita ditanya ini. Maka nanti kita harus cari ini berapa, sudut ini berapa. Nah, cosinus A harus kita cari kan. Berapa ini? Nah, itu bisa kita cari dari segitiga ABC. Ini bisa kita cari dari segitiga ABC. Ya, sudut A ini. Nah, segitiga ABC. Sisi di depannya apa? Nah, itu. Ini sisi di depannya. Dikuadratin kan? BC kuadrat. Jadi, BC kuadrat sama dengan dua sisi yang lain. AB, AC. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dikurang 2 AB, AC. Kurang panjang ya. Di sini aja. BC kuadrat. Ya. Sisi yang lain AB dan AC. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Dikurang 2 kali AB kali AC. Kosinus sudut di depan BC. Nah, sudut di depan BC adalah A. Nah, tiga sisi ini diketahui kan? AB sama dengan BC sama dengan 25. Ya, jadi ini 25. Ini juga 25. Diketahui ya. Sama itu. AC 30. Tuh, diketahui kan? Ya. Jadi AB kuadrat 25 kuadrat. AC kuadrat 30 kuadrat. Dikurang 2. AB 25, AC 30, kosinus A. BC 25 kuadrat. Kan begini, ya. Jadi ini bisa hilang kan? Sini sisa 0. Ini pindahin ke sini, maka kita dapat cos A sama dengan, gitu kan ya, per. Ya, ini pindah ke sini kan. 2, 25, 30. 2, 25, 30. Ini 30 kuadrat. 30 kali 30 ya. Maka ini bisa hilang. Ini dibagi 5. 5, ini dibagi 5, 6. 2 dengan 6, 3. Jadi 3 per 5. Nah, cos A itu 3 per 5. Nah, Anda lihat ini segitiga sama sisi kan. Jadi sudut A ini sama dengan sudut C. Jadi kalau Anda nanti perlu cos C itu kan sama dengan cos A. Sama dengan 3 per 5. Nah, sekarang Anda lihat, ini sudah tahu ya. Sekarang Anda lihat segitiga ini. Nah, siku-siku ya, kalau Anda lihat di segitiga ini. Nah, ini B, ini C, ini Y. Ini kan siku-siku ini. Ya. Ini 25. Nah, ini 25. Oke, maka cos C udah tahu 35. Nah, cos C apa rumusnya? Sisi di dekat sudut, ini kan sisi dekat sudut, ya. YC dibagi hipotenusa BC. Nah, cos C berapa? 3 per 5 kan? Dari sini kita bisa dapat YC, ya. Maka YC akan sama dengan kali silang ini 3 BC per 5 ya toh. Jadi 3 kali BC-nya berapa? 25 per 5. Nah, berarti ini dengan ini 5. Jadi 15. YC itu sama dengan 15. Jadi ini 15 ya. Sedangkan ini 30. Berarti AY-nya bisa dapat dong. Ini kan 15. Ini 30. Berarti AY-nya 15 ya. AY itu sama dengan AC min YC. Ya toh? AY itu AC min YC. 30 dikurang 15. 15. Tuh, dapat sudah. Ya. Ini hasil dihitung. Ini dapat 15. Nah, ini 15 sudah. Ya. Cos A sudah dapat 3 per 5. Tinggal ngitung AX. Ya toh? Sekarang satu lagi. Kita tinggal ngitung AX berapa.
AX berapa? Jadi kalau kita lihat segitiga ini ya, nah, AX itu bisa kita dapat dari BX kan? Jadi kalau kita ini BX begini. Nah, ini B, ini C, ini 25 kan? Ini X. Ini tegak lurus. Ah, begini. Jadi kita perlu sudut B ini. Ya. Gimana ngitung cos B? Cos nanti kan ya? Karena kalau kita tahu cos B, cos itu apa? Ini 90, berarti ini hipotenusa kan? Ini hipotenusa. Maka cos B adalah sisi di dekat sudut. Yang ini berarti kan? BX per hipotenusa BC. BC-nya udah tahu nih 25. Maka BX bisa kita hitung nanti kalau cos B-nya tahu. Ya. Cos B-nya tahu. Gimana cara ngitung cos B? Ya, pakai rumus kosinus lagi. Ya. Pakai rumus kosinus. Kan mau ngitung cos B ini. Ya. Cos B hitung dari segitiga ABC kan? Ya. Ya, kali ini yang dikuadratkan sisi di depan B, AC. Jadi AC kuadrat yang lain. Ini AC sudah, kuadrat yang lain ini 25 kan? Langsung aja ya, atau boleh ditulis AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB kali BC kosinus B. Oke, AC berapa? 30. 30 kuadrat sama dengan AB 25 kuadrat ditambah 25 kuadrat min 2 kali 25 kali 25 cos B. Ya. Seperti itu, ya. Nanti kita mau sederhanakan dengan 5 kuadrat bisa ini ya. Supaya sederhana ya. Ini kan 5 kuadrat kali 6 kuadrat kan? Ini 5 kuadrat kali 5 kuadrat. Ini 5 kuadrat kali 5 kuadrat. Ini 2 kali 5 kuadrat kali 5 kuadrat cos B. Maka 5 kuadrat bisa hilang. Nah, ini pindah ke sini. 5 kuadrat cos B ini. Jadi cos B penyebutnya ini. 2 kali 5 kuadrat. Ini 5 kuadrat, 25. Ditambah 5 kuadrat 25 kurang 36. Oke. 50 kurang 36 14 dibagi 2 kali 25. 7. Jadi 7 per 25 ya. Cos B itu 7 per 25. Oke, jadi dengan demikian kita bisa menghitung. Masukkan aja ke sini. Ya. 7 per 25 sama dengan BX per 25. Maka dari sini kita dapat BX sama dengan 7. Ya. Jadi BX ini 7. Berarti AX-nya berapa? AX adalah AB dikurangi BX. AB-nya 25 dikurang 7. Jadi hasilnya 18. Nah. Jadi ini kita bisa dapat 18. AX ini. Ya, jadi AX ini 18. Ya. Nah, udah dapat. Maka X-nya bisa dihitung. Ya. X-nya bisa dihitung. Ya. Jadi kalau kita masukkan lagi, kita salin ya, AYX. Gini kan. A, X, Y. Ini ditanya kan. Cos A udah tahu kan? Cos A udah tahu tadi berapa? Cos A. Udah tadi ya. 3 per 5 ya. Ini. Cos A 3 per 5. Ya. AY 15. Ini tadi 15. Yang ini. AX 18. Oke. Sekarang tinggal XY kuadrat. Jadi XY kuadrat sama dengan, ya langsung aja 18 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurang 2 kali 18 kali 15 kosinus A 3 per 5. Ya. Ini dengan ini
6. Ya. Ini ada 3 kuadrat semua bisa keluar ya. Atau 6 kuadrat. 3 kuadrat ya, biar gampang. Ini sisa 6 kuadrat 36. Ini 5 kuadrat 25. Ini 2 kali 6. 2 kali 6 kali 15 kali 3. 3 kuadrat ini hilang, 3 kuadrat ini sisa 2. 2 kali 2, 4, 60. Jadi hasilnya 9 kali, ini 50, 611. Jadi sama dengan 9. Berarti XY-nya sama dengan akar 9 ya. Salah ini ya. Ini dibagi 5, ini yang 3. Nah, ini 3 kuadrat kan, 3 kuadrat. Berarti 2 dikali 18, 36 ini. Sorry ya, jadi 36 dengan 36 hilang, ini 25. Jadi 9 kali 25. Ya. Jadi akar 9 kali 25. Akar 93, akar 25, 5. Jadi 15. Ya, jadi jawabannya C. Jadi saya salah di sini nih. 15 bagi 5 ini, bukan 18 ya. 15 dibagi 5, 3. Jadi ini 3 kuadrat. Jadi sisa 2, 18, 36. 36 dengan 36 hilang. Jadi 3 kuadrat kali 25 ya. Akar 93, akar 25, 5. 15. Jadi jawaban C. Demikian part 3. Kita akan lanjut lagi nanti dengan part 4. Soal nomor 10 mungkin sampai 12. Terima kasih Anda telah berkunjung pada video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silahkan di-subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat pada tahun 2021 ini. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.